Menolak putusan PN Jakarta Pusat. Wakil Ketua malah curiga putusan tersebut. Jadi rencana pintu masuk penundaan pemilu 2024. Ada yang berniat untuk melakukan penundaan. Tetapi sekali lagi putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya. Kira kita semua cukup menyayangkan bahwa di tengah semua kita sedang mempersiapkan diri pemilu ini supaya berjalan dengan baik, ya. KPU sudah merencanakan dengan begitu sungguh-sungguh, semua elemen masyarakat sudah terlibat, ya. Tiba-tiba ada keputusan dari PN Jakarta Pusat yang menurut saya itu tidak relevan, karena PN Jakarta Pusat itu memutuskan sesuatu yang di luar kewenangannya, di luar ranahnya. Perlu diingat bahwa pemilu ini dilakukan berdasarkan undang-undang, bahkan juga diatur dalam Undang-Undang 1945, di mana kita laksanakan pemilu itu 5 tahun sekali, yang setelah tahun 2019 itu tahun 2024, dan kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kalau kita mau menunda pemilu itu sama dengan harus merubah undang-undang. Nah, ranahnya kalau kita bicara tentang upaya perubahan undang-undang atau pasal dalam undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini kan Partai Prima menggunakan haknya, ya. Mereka menggugat keputusan KPU. Nah, kenapa keputusan KPU, ya, itu kemudian yang diputuskan termasuk soal penundaan pemilu, jadi nggak ada relevansinya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI malah curiga putusan PN Jakpus jadi pintu masuk rencana penundaan pemilu 2024. Dilansir dari suara.com. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU RI untuk menunda tahapan pemilu 2024 menuai banyak kontra. Bukan itu saja, putusan itu juga memberikan dampak terhadap situasi dan kondisi bangsa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB, Yanuar Prihatin, menganggap putusan PN Jakpus itu menimbulkan asumsi terhadap isu penundaan pemilu yang belakangan kerap dihembuskan. Suasana kacau ini makin membenarkan asumsi publik bahwa masih saja ada kekuatan yang menghendaki pemilu 2024 ditunda. Kekuatan ini tak berhenti untuk mencari celah penundaan pemilu 2024, kata Yanuar kepada wartawan Jumat 3 Maret 2023. Mengikuti asumsi itu, menurut Yanuar, isu penundaan pemilu tidak hanya melibatkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia berujar, setelah MK dilibatkan, kini giliran pengadilan yang juga diajak ikut serta dalam persekongkolan. Pintu masuknya lewat parpol yang tidak lolos verifikasi. Gak tahu nanti siapa lagi yang akan dipaksa masuk dalam korporasi penundaan pemilu ini, kata Yanuar. Menurut Yanuar, upaya-upaya paksa ini telah mengamputasi kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Bukan cuma DPR, partai politik yang menjadi unsur di dalamnya juga terkesan dikesampingkan. Kejahatan hukum ini juga telah membuat DPR kehilangan kendali atas kewenangannya. Ini semacam proses alienasi lembaga legislatif untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Parpol koalisi pemerintah juga dibikin tak berkutik menghadapi sepak terjang para penjahat hukum ini, kata Yanuar. Sebelumnya PN Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pasca dinyatakan tak lolos ikut sebagai peserta pemilu 2024. Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat mengabulkan untuk menghukum KPU agar menunda pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Putusan tersebut dikeluarkan atau diketok PN Jakarta Pusat pada Kamis 2 Maret 2023 ini. Usai sebelumnya Partai Prima melayangkan gugatannya pada 8 Desember 2022 dengan nomor register perkara 757 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat. Dalam perkara tersebut, Partai Prima sebagai penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi sebagai peserta pemilu 2024 oleh tergugat yakni KPU. Kemudian dalam putusannya PN Jakpus menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Sampai akhirnya kemudian PN Jakpus menyatakan KPU sebagai tergugat dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024. Sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024. Sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Tulis tidak terlaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Menghukum tergugat KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ucap Majelis Hakim yang diketahui oleh Oyong dikutip dari putusan nomor 757 PDTK 2022 PN JKT-PST. Partai Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021 oleh Sang Ketua Umum Agus Jabo Priyono. Sebelum memimpin Partai Prima, Agus Jabo merupakan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik PRD. PRD merupakan partai politik yang didirikan oleh Budiman Sujatmiko pada 1996 dan pernah dianggap subversif oleh pemerintahan Orde Baru ketika itu. Agus Jabo juga memiliki latar belakang aktivis yang terlibat dalam gelombang reformasi 1998 dan berhasil melengsarkan Soeharto. Dikutip dari laman resmi Prima, disebutkan kalau Agus Jabo memulai kiprahnya di dunia gerakan sebagai kader pelajar Islam Indonesia atau PII sejak duduk di bangku SMA hingga kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Pada 1996 Agus Jabo bersama Budiman Sujatmiko dan Andi Arif dan sejumlah aktivis lainnya mendirikan PRD. Pada 1999, PRD mengikuti pemilu yang merupakan pemilu pertama di era reformasi yang berlangsung secara demokratis. Namun, setelah itu langkah PRD di kancah politik Indonesia seakan terhenti. Partai tersebut tak lagi ikut serta dalam pemilu hingga pemilu 2019. Kini jelang pemilu 2024, Agus Jabo dan sebagai rekan-rekannya di PRD kembali mencoba bertarung di gelanggang politik dengan mendirikan Prima. Salah satu rekannya di PRD dahulu yang ikut mendirikan Prima adalah Domingus Octavianus yang kini didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Prima. Saat ini Agus Jabo menyatakan Prima yang ia pimpin tengah berbenah diri untuk bersiap agar bisa ikut berkompetisi di pemilu 2024. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.